Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Sekarang banyak sekali anak muda yang berdakwah dengan passion mereka dan dengan cara mereka masing-masing. Nah, kali ini untuk mau tahu akan ngobrol bareng Kak Rizko Aditama yang aktif dakwah dalam games dan Kak Fuad Naim yang aktif dakwah dalam komunitas K-popnya. Sering kali ngeliat kita tuh kayak lagi, kok lu malah bercanda sih? Kok lu malah nggak, tanda kutip ya nggak ideologis sih? Kok nggak Islam sih gitu loh? Jadi kontraproduktif. Harusnya kita bikin anak-anak ini, nih Islam keren loh. Pas dilihat ke Islamnya, kok ada orang-orang begitu tuh? Perjuangan mereka dalam dakwah sangat menginspirasi untuk merangkul orang yang sedang berproses dalam hijrah, tanpa menjadi si paling hijrah tentunya. Bagaimana sih misi dakwah mereka? Yuk saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua penonton Cerita Untung? Terima kasih untuk semua kritik, saran, dan masukan semuanya. Kebanyakan yang nonton di channel kita memang ada beberapa teman kita yang mungkin dalam proses hijrah, tapi ternyata hijrah itu nggak gampang. Apalagi kalau udah hijrah terus ngegas. Nah, sekarang tamu kita ini top-topnya nih. Ini yang paling hijrah. Kenapa kita? Yang paling ya? Yang paling hijrah. Jadi kalau kita tahun baru hijrah, ya nggak ada apa-apa ini yang paling hijrah nih. Paling hijrah. Hijrah tuh susah. Makanya gue balik lagi. Fuad Rizko, Masya Allah. Sebentar, ketemu formulanya dari mana? Apa tuh? Bareng tuh? Dulu sering kayak di ngaji kan sering diutus ya kelompok-kelompok kayak misalkan lu berdua deh show ke sana atau lu berapa tiba-tiba klubnya ini. Kita klubnya Pertama kali mas kapan? Kapan ya? Kita ketemu itu sebenarnya nggak sengaja ya. Kenapa jadi kayak romantis gitu? Kenapa jadi romantis gitu? Di Bali udah kayak romantis banget. Oh, di Bali ya? Iya. Lagi jemuran gitu. Iya. Tapi benar-benar. Jadi kalau awal ketemunya sih emang di Bali. Jadi dia bikin ngaji Bali lah Bikin intinya. program di Bali, program dakwah di Bali. Terus trainernya kan harus dari Jakarta nih, karena satu program kan. Gue yang diutus ke Bali pertama kali waktu itu. Jadi gue dulu ustadznya. Wah gila ya nggak sih? Gila, pasti menyesal kan kalian dulu saya ajarin. Aku kira bener ustadz loh. Nah terus di situ, tapi langsung klik di situ belum? Belum, masih malam. Sering waktu, cocok lah. Karena basicnya sama-sama anak bandel lah, anak hijrah gitu. Kita dulu anak bandel yang belajar agama, jadi kayak langsung klop aja loh. Karena kayak sama-sama tahu lah gitu. Jadi sekarang udah nggak bandel jadinya? Mas? Enggak. Pertama kali kapan? Clocknya pas lagi event di mana? Kita di kemana sih? Waktu mana? Kita tuh dari suka bikin konten bersama. Oh iya benar-benar Bang. Yang pas pecahnya di mana? Ini di konten main game. apa di... Dulu kita pernah dia main game apa sih dulu? Assassin's Creed. Bukan Assassin's Creed apa sih? Resident Evil. Oh. Di situ dia main, gua kayak ngomentarin di sampingnya gitu loh. Bentar. Resident Evil. Iya. Gua dia suka yang seksi-seksi ya. Kan itu Horor, Bang. Zombie. Resident Evil kan yang penjagoannya seksi kan? Iya, tapi Iya kan sih horor. yang dulu sih iya begitu. Sekarang Tapi udah nggak? Udah hijrah. Itu zombinya pakai hijab gitu biasanya. Mbaknya. Enggak. Kita main itu enggak seks. Enggak seksi. Jadi dulu kalau Bang Ari tahu kan ada Hawaryun, ada Sifrun. Nah, gua tuh dulu dipasang ini bertiga tuh. Cuman memang nggak tahu kenapa mereka kan tuh kan kayak agak di bawah gitu, adik-adik gitu kan. Jadi kadang nggak klop aja umurnya. Terus anak-anak soleh kan mereka kan. Jadi kadang punya Ustadz banget lah. Ustadz banget lah. Jadi kayak chill-nya tuh nggak kayak dia, benar-benar sama-sama tahu bercandanya cocok gitu. Oh, jadi kalau bangun chill asik gitu ya. Chill asik kan gitu kan. Intinya kalau pagi-pagi di hotel subuh dia nggak bangunin gua lah intinya gitu kan. Lu buka air. Oh gitu ya. Gitu dia bangunin duha. Bang, apa? Udah waktu duha, Bang. Kalau Hawa kan udah jelas. Jam 5 gua masih ngantuk-ngantuknya. Bang Fuad, sholat bang, kata gue bukan teman gue nih. Pokoknya kalau kita kayak kemarin diundang Hijrah Fest gitu ya, sama-sama di hotel dikasih yang sekamar gitu ya. Gua tuh biasa nonton cari film atau Nat Geo yang binatang-binatang lah. Gitu. Kalau sama Hawa, nonton yang haji itu loh, muter-muter. Segitunya. Nonton haji. Gak cocok. Dia antusias banget gitu loh. Itu maksudnya itu kamera live-nya itu diperhatiin. Iya diperhatiin itu. Masalahnya kan mbak, karena kita kan nonton namanya di hotel apa kayak film kayak apa gitu kan. Lah dia tuh
tadi haji muter-muter. Masalahnya kan itu kan isinya murotal doang kan. Habis haji. Lah dia main enak murojaah. Kita kan kayak Durkiyah. Tiba-tiba lagi nonton sebelah gitu. Dia penghafal Quran. Iya. Sambil murojaah. Kita nggak ngerti gitu. Oh dia yang ini udah 7 kali muter nih, 3 kali. Bisa tahu. Ya, jadi dulu sempat main game bareng, dia main game, bikin konten lah gitu. Akhirnya orang bilang kok lucu Klop. Sejak itu sering bareng, akhirnya sering dikasih project bareng. Puncaknya waktu ke Turki ya? Kita ke Turki sampai Turki sama Ustaz Felix. Sampai kita tuh ngebanyol lah di Turki. Ngebanyol. Biasanya kan orang kalau ke Turki itu diajak ke tempat sejarah-sejarah gitu. Kita ngerosting Muhammad Al-Fatih, ngerosting. Di mana? Iya, selama perjalanan. Di mobil. Selama perjalanan. Di Turki, Bang. Di Turki kan ada rombongan nih. Ya, misalkan nih Ustaz, panggungnya di mana? Enggak ada. Kita di kamera aja. Misalkan nih Ustadz lagi jelasin, ini adalah ininya Al-Fatih. Terus kita bilang, kayak contohnya nih, ditunjukin lah bekas rumah sakitnya orang orang gila ya. Oh ya. Rumah sakit mental. Kuliah sih. Iya. Terus gue komentarin aja. Ini kenapa pendek banget? Semua orang yang masuk ke pintunya harus nunduk loh. Pendek banget. Terus gue mikir aja, kenapa dibikin pendek ya? Oh biar ngetes orang gila. Kalau masuk kejeduk, berarti nggak waras nih. Kenapa nggak nunduk lo? Jadi bercandain kayak gitu. Jadi di saat Ustadz ngejelasin yang ilmunya, kita nggak bercandain. Nah dari situ muncul istilah dua udik. Iya, sampai orang-orang tuh wah ini duo ngudik banget di Turki ya. Jadi kita dipanggil dua udik. Dua udik. Oh, gitu. Karena bukan ilmu yang diomongin gitu ya. Ke Turki akhirnya gue bilang, akhirnya gue menemukan jalan hidup gue. Akhirnya tidak perlu memalsukan identitas. Iya. Nah, sekarang nih fenomena yang kalian bawa nih kadang-kadang itu kan si paling hijrah. Betul. Ini kan sebuah fenomena yang sebenarnya gini ya. Proses kebaikan tentunya kan. Tapi memang dalam proses ini kadang-kadang nggak usah yang ngaji atau enggak ya. Kita juga kadang-kadang suka gue juga dulu gitu. Iya betul. Kita juga dulu gitu. Tapi kadang-kadang itu sampai ada yang udah kayaknya dia udah ngaji lama tapi masih kaku begini gitu misalnya. Ada juga kan gitu. Ada. Kalau teman-teman bilangnya kan fenomena ban putih ya gitu. Apa ban putih? Oh iya ban putih. Apa ngegas. Baru belajar tapi udah ngajak ribut orang gitu ya. Gue dulu apa gitu ngegas. Wah. Pokoknya narasinya kayaknya marah dulu gitu kan. Betul. Nah, tapi ya jadi gimana tuh kok bisa ketemu tema itu gimana tuh? Sebenarnya karena keresahan sih. Jadi kayak gua sama Rizko tuh kan anak yang ada di dua sisi. Jadi kita kan juga di pengajian, anak ngaji, tapi kan juga harus main keluar kan untuk ke adik-adik kita. Dia gamers, gua K-pop nih. Nah seringkali kami kan harus berhadapan dengan orang-orang yang belum ngaji, awam. Kami nyesuaiin lah pola bercandanya, pola mainnya. Tapi anak-anak yang udah ngaji, seringkali ngeliat kita tuh kayak lagi, kok lu malah bercanda sih? Kok lu malah nggak, tanda kutip ya nggak ideologis sih? Kok nggak Islam sih gitu loh? Jadi kontraproduktif. Harusnya kita bikin anak-anak ini, nih Islam keren loh. Pas dilihat ke Islamnya, kok ada orang-orang begitu tuh? Yang bikin dia enggak abang, gitu. Jadi nggak asik gitu ya? Dia takut hijrah karena gue nggak mau hijrah nanti jadi begitu. Iya, aku takut sama kayak gitu tuh orang-orang itu. Nah akhirnya kita bikin yuk. Si paling hijrah itu tuh kayak nyindir kita sendiri. Toh juga evaluasi kan baik ya buat diri sendiri. Maksudnya kita tuh kayak gitu tuh. Dan itu bukan pengalaman orang sebenarnya. Kita juga pernah kayak gitu. Jadi gue pernah ngalamin bang, yang nge-share postingan gue tuh sampai 21.000 di Instagram. Itu secara yang udah tahu statistik ya itu gede banget. Itu yang share ya, bukan share, like. bukan likes loh. Yang share. Gue dulu udah kayak, gila jumawa banget gue. Terkenal banget pasti dong gue. Iya kan ya, pasti dakwah gue berhasil nih. Ternyata itu yang nge-share adalah ukti-ukti, ibu-ibu yang pengen anaknya tobat gitu loh. Bukan si K-popers yang gue tuju. Salah segmen. Justru adik-adik merasa nih orang pansos nih sama K-pop nih, ngina-ngina K-pop doang nih. Oh gue baru ngerti ternyata gue selama ini mau nyenengin siapa sih, mau hijrahin siapa sih. Akhirnya gue malah dapat haters dari adik-adik K-pop. Yang seneng malah orang-orang yang pengen ngebully adik-adik K-pop. Di situ gue switch deh, ganti cara. Akhirnya bikinlah si paling hijrah itulah gitu. Well kalau ya adik-adik K-pop juga adik kita. Maksudnya ya maksudnya banyak yang maksudnya gini. Gimana cara ngomongnya yang aman dan yang tidak diserang BTS ya kalau maksudnya ngerti kan? Iya. Bahwa anakku juga suka beberapa K-popan gitu kan. Maksudnya nggak bisa kemudian kita nggak sependapat kemudian ini serang anakku sendiri, gue juga. Oh di bini gue juga suka Korea kan gitu segala macam. Nah gue bisa itu yang kita definisikan kemarin di si paling hijrah. Alasan orang sering jadi si paling gara-gara dia nggak punya circle itu. Karena kurang circle. Contohnya nih, gue nggak punya adik K-popers, nggak punya emak K-popers, nggak punya istri K-popers. Saat gue ngomong, merasa aman ngomong itu. Betul, akan seenaknya, akan nyakitin, nggak peduli perasaan. Begitu lu punya circle, di situ lu akan minimal
nyampein kebenaran tapi nggak nyakitin. Bahasanya dialusin gitu loh. Karena lu tahu akan ada yang sakit hati di rumah lu, di tempat lu. Itulah kenapa kita kesimpulan si paling hijrah kemarin itu adalah banyakin main. Banyakin circle. Semakin orang tuh banyak circle, pasti dia lebih hati-hati gitu loh kalau ngomong. Bukan nggak menyembunyikan kebenaran ya, tapi nyampeinnya dengan cara yang lebih baik gitu. Itu yang takut nyakitin temennya dia yang kemudian pada saat itu berbeda pandangan kan gitu kan? Bener. Ya, benar. Nih, Ustadz Feli kenapa begitu hati-hati ketika nyampein soal non-muslim? Karena bapaknya non-muslim, ibunya non-muslim. Dia nggak akan seperti punten. Misalkan ada kan Ustadz yang keras banget sama non-muslim. Ini bukan masalah salah benar, tapi karena pasti Ustadz itu nggak punya circle tadi gitu loh. Gitu. Jadi semakin punya banyak circle dia akan lebih menjaga perasaan orang di circle. Ya, ini kan masalah cara ya. Jadi cara bagaimana kebaikan itu bisa tersampaikan gitu. Betul. Tapi kalau di depan udah kemudian skeptis, nggak masuk tuh, ya kan? Nggak maksudnya, ya boro-boro kita mau dilihat gitu, udah nggak suka duluan kan gitu. Ya, kadang-kadang boro-boro pesannya itu didengar gitu. Dan itu berdasarkan pengalaman juga kan. Misal lu kayak lu dakwah ke Korea, lu pernah dakwahnya tuh yang judgement banget. Banget. Kayak ngejudge anak-anak yang suka K-pop, anak-anak yang tagihan K-pop tuh malah kayak di apa ya, lu marahin. Iya, gue marahin, salah lu, iya, pokoknya salah. ini lu gitu. Kok bisa lu mencintai orang yang kafir gitu padahal kita punya Rasulullah, kan kesannya nggak enak gitu ya. Kesannya kayak marketing gitu kan. Iya, jadi kayak anak-anak itu tuh kayak berdosa banget, salah banget sih. Sampai diblokir sama mereka. Blokir. Aku pun juga begitu ketika bikin konten dakwah untuk anak gaming gitu ya. Pernah di satu acara offline gitu waktu itu di sekolah ngisi tentang gaming. Ternyata ada anak itu yang atlet e-sport. Dia nggak terima dengan tausiahku itu, marah-marah. Abang kok gitu dengan game, nggak gitu-gitunya kayak kan kafir banget. Aku jadi mikir pulang dari situ, aku kayak ngejudge banget nggak sih? Iya. Ya? Nah seiring waktu ternyata memang kita tuh harus berkaca diri ya, ternyata dakwah kita itu kadang bukan karena mereka yang belum siap menerima, kitanya aja nyampeinnya tuh yang nggak ngenakin hati. Kitanya udah judge aja, lu nggak menerima kebenaran lu. Padahal kitanya ngemasnya kurang cantik gitu. Itu sih makanya sampai muncullah program Si Paling Hijrah itu untuk evaluasi, jangan sampai kita tuh kayak sudah yang paling hijrah seolah-olah orang tuh yang lain tuh hijrahnya salah gitu. Karena kita yang orang bilang kayak pegang kunci surga gitu. Dulu kan begini, benar juga ya kalau kita ngejas orang kan gitu kan. Nah, jadi ibaratnya emang ini ya berarti program ini program introspeksi sih sebenarnya ya. Betul, cuman dibawakan dengan format stand up comedy. Benar. Jadi kayak kita juga sebenarnya juga berkaca, bukan kita nggak benar terus, orang memandang kita belum, kadang-kadang kalau dari kacamata orang lain kadang-kadang cara kita yang salah, makanya nggak masuk itu informasinya kan gitu ya. Itu sih gini, mungkin dengan waktu ya. Ketika waktu berjalan kemudian ternyata saya salah waktu kemarin. Belajar dari kesalahan. Benar. Walaupun kita waktu melakukan kesalahan, waktu masih gagas, sekarang udah berubah. Kita masih diimajinkan yang itu banyak juga gitu kan. Tapi kita fair kok, kemarin gue sampai minta maaf kok, gue bilang maaf buat orang-orang yang dulu pernah gue sakitin hatinya. Yang akhirnya bilang, "Iya Bang, gue ngikutin lu dari zaman Si Paling," katanya. Maksudnya Si Paling zaman gue masih judging gitu. Dan gue senang banget sama lu yang sekarang. Itu ada kayak gitu. Tapi sebagian yang udah ngeblokir gue udah itu gue ngerasa nyesel sih, misalnya kayak gue udah nyakitin orang sampai diblokir. Sekarang gue minta maaf gimana coba? Kayak gitu. Jadi kayak sulit kan. Tapi ya qadarullah ya. Iya qadarullah. Cuma kan ada rasa kayak berarti gue besok harus lebih jangan sok-sokan kalau ngomong gitu. Karena ada hati-hati orang kita nggak tahu. Bisa jadi baru tumbuh iman sedikit di hatinya, tapi gara-gara kita langsung kayak timpa lagi. Ini baru aja kayak Islam kayaknya gue mau cari nih. Lihat gua jadinya redup lagi. Iya, kayak ada beberapa komen yang gitu yang benar-benar asli menghina din kita gitu ya. Itu pernah tuh sampai gue blokirin gitu ya. Tapi dalam hati gue ngerasa bahwa kalau itu ibarat rekening, gue tutup rekening orang biar bisa masuk. Iya benar juga nih kan. Kesempatan padahal itu. Iya. Jadi ya, tapi kan karena kita kadang-kadang emosi gitu kan. Iya benar. Nah, Si Paling Hijrah fenomena paling awalnya apa? Kalau gue ini ngerasa ya. Waktu pertama kali ngaji ya. Kita buka-bukaannya ya. Iya. Bukan ya. Ketika sebut merek nih, Jangan dong. Jadi ketika waktu kita dapat ustadz begini nih, itu yang lain salah aja kayaknya. Lo salah. Iya. Lo ini salah nih. Benar. Masalahnya lu kadang-kadang kita nggak bisa jaga mulut gitu ya. Gitu ya, misalnya kayak ya udah sendiri aja dulu lu proses belajar itu. Kita juga masih proses belajar udah nyalain orang salah gitu kan. Iya. Gitu. Cuma masalahnya diomongin. Nah itu. Gua ngerasa waduh salah banget gua zaman dulu ya. Gua aja kalau ngeliat itu sekarang gue ngerasa kayak aduh gimana ya. Soalnya gini, gue ngerasa pas ketika bini gue nih berijab nih, sorry. Pas momen bini gue berijab. Berkerudung lah gitu ya. Bulan pertama itu yang doain ada sih ya, tapi banyak kan yang menghina. Kerudung kayak gitu. Itu mah apaan? Itu mah nutupin muka doang. Ya sampai berkerudung, bagus banget. Itu proses berapa tahun.
sampai ke situ. Jadi gue pikir ini nggak tahu apa gara-gara jempol dia orang nggak jadi. Iya, jadi banyak. Itulah sih maksud kita si paling itu kelakuan kayak gitu, Bang. Dan itu pernah ada yang komen, kita lihat kok di kolom komentar artis. Nggak tahu bini lo bukan ya. Ada komen, aduh sayang banget udah berhijab tapi misalkan lengannya masih kelihatan apa yang kelihatan. Maksud gue kayak bisa nggak lu apresiasi yang udah dulu gitu. Hargai prosesnya. Iya gitu. Kayak gue ampun kata. Kayak gini, sering kali gue bilang gini, lu suruh orang kayak Abu Bakar As-Siddiq, lu nya nggak kayak gitu loh. Iya. Kayak lu suruh orang kayak Fatimah gitu, lu nya nggak kayak Fatimah. Maksudnya kayak, kok kenapa kita bisa bilang dia Fatimah? Ketikan lu, ya kan bener kan? iya. Terus siapa tahu gue udah kayak Abu Bakar As-Siddiq. Sorry, ketikan lu gak kayak gitu. Ketikan lu gak kayak gitu. Ketikan lu kayak gitu. Oh bahkan Ketikan lu nggak Abu julid. Jahal ya. Abu Jahal. Ketikan lu Abu Jahal, kompor ya. Kompor banget. Ya tapi fenomena itu ada gitu. Iya betul. Bahkan ya ada artis yang baru menikah nih. Ada baru menikah satu. Siapa? Gosip lu, malah gosip. Menikah dengan pengusaha luar negeri gitu kan. Menikah gitu. Ada juga yang komen, bagus manhajnya. Istrinya yang, tapi istri yang sekarang kayaknya manhajnya beda. Takut nanti tercemari manhaj. Waduh. Maksud, ya Allah, persamaannya banyak, bedanya dikit gitu. Tapi kayaknya ini kurik bedanya aja gitu. Betul. Kenapa ya ada kayak begini? Gue setuju sama kata Bang Ari bahwa kita tuh belajar dari waktu tadi ya. Karena gue akhirnya jadi semakin mengerti bahwa gue nggak boleh kayak gitu, jaga jempol. Dulu kan jaga jempol tuh kayaknya susah banget ya. Kadang kan kepancing ya. Kayaknya semuanya ada di bidang. Iya harus juga. Sampai akhirnya gue kena gue sendiri. Ketika semua orang itu punya, kemarin gue ada kasus lah intinya gitu ya, dimana semua orang itu kayak zone ke gue, ada yang suzon, kusnuzon gitu ya, rame. Sedangkan gue di posisi gue yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue nggak mau ngejelasin ke lu karena nggak penting juga gue jelasin. Dan kalau gue jelasin di medsos, semua orang akan ngeliat, buat ngapain sih gitu loh. Kok tiba-tiba ada apa? Kok gitu heboh sih? Karena kan dakwah, masa ibaratnya Bang Ari kena judging terus Bang Ari di medsos sedihnya klarifikasi, nggak usah lah gitu kan. Cuman ini liar nih, bola nih. Di situ gue tahu. Anjir lu kayak tahu banget hidup gue ya. Tahu niat hati gue, semua di komen tuh. Begitulah kalau udah populer, udah centang biru, pasti kelakuannya kayak gini, udah nggak Islami, udah ingin kata gue. Wow, kalian tahu banget diri gue kayaknya dibanding gue sendiri ya. Jadi di sini gue rasa ini kayaknya yang terjadi kalau gue juga komen gitu ke orang. Kejadiannya besoknya Bang, tiba-tiba gue ngeliat satu psikolog judging tentang ibu. Jadi di sebuah FYP TikTok, ini psikolog ngomong kayak gini. Anak itu ya gimana ibunya? Lu kalau ngeliat anak gimana ya pokoknya gara-gara ibunya. Nggak mungkin anak tahu-tahu ngelakuin itu kalau nggak ada dia belajar dari siapa? Dari siapa? Pasti ibunya. Nah itu gue udah kayak emosi dong karena nggak semua kayak gitu. Tapi gue udah komentar gue ya. Iya deh tahu ibu ya apa namanya anak ibu anak dokter pasti nggak kayak gitu bla 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 udah ngejulitin anaknya suaminya gitu. Terus gue hapus karena gue mikir gini. Ini kan ibaratnya ketukar nih posisinya. Dulu gue diginiin kan. Gue bedanya apa sama orang-orang giniin gue? Gue hapus. Oh gitu ternyata. Ternyata tahan itu. Makanya kata Nabi kan kul khairan auliya smut, berkata baik atau diam. Intinya kalau lu gak bisa baik, lalu lu diem aja. Karena pas kejadian ke diri lu sendiri lu jadi ngerti. Gak enak ya digituin, disok tauin gitu. Gue lebih seneng orang-orang yang ada masalah ya. Gue doain cepet keluar masalah lu. Dia gak sok tahu, dia gak sok ngebelain juga. Pokoknya ada kayak gue nggak tahu apa yang terjadi, lu nggak perlu cerita juga, tapi gue selalu doain yang terbaik buat lu. Itu kata gue orang-orang kayak gitu tuh kayak, ya Allah doain orang ini semoga, karena kan kita butuhnya itu doang gitu. Gitulah. Tapi kalau pernah diserang netizen pernah juga? Aku yang musik. Aku biasa yang menyerang sih. Enggak sih, aku nggak pernah kena diserang-serang apa gitu karena aku nggak pernah bikin program yang kontroversial banget. Kalau dia kemarin bikin konten agak kontroversial gue. Cuma kalau ngomongin tadi kenapa ada fenomena si paling ini, sebenarnya kita sendiri kan ngalamin juga. Iya betul. Dan seiring waktu, kata Bang Ari tadi, kita tuh mulai akan semakin sadar gitu ya. Nah ini buat teman-teman yang nonton, mungkin kita punya pesan kalau seandainya kayak tadi kita baru ngaji, ketemu ustadz, wah ini semua salah gitu ya. Wah ini sholatnya nggak bener. Bahkan aku dulu tuh nggak sholat, baru hijrah, belajar tentang sholat, baru bisa sholat. Itu kayak semua orang di sholat, tempat sholatku tuh salah. Dia nggak punya bacaan salah. Iya. Kayak ngejudge orang. Malah merhatiin sholat orang lain. Iya, merhatiin sholat orang lain daripada aku fokus ke khusyuk ke sholatku. Tahiyatnya ini. Iya. Di kakinya jauh lagi, giginya jauh lagi. Iya, gitu. Pokoknya semua salah gitu ya.
Nah, seiring waktu kita paham, kalau lagi ngaji, kita belajar tentang Islam, kita dapat dalil-dalil apapun, itu harusnya kan yang ditunjuk tuh balik lagi ke kita. Betul. Aku sudah benar belum ya sholatnya? Aku sudah benar belum ya amalan-amalannya? Bener. Hatiku sudah bersih belum? Itu tuh untuk kita, bukan untuk menilai orang lain. Betul. Nah, ini yang perlu dicatat benar-benar. Kalau teman-teman lagi ngaji, Betul. lagi hijrah, itu tuh untuk diri kalian. Gak usah ngurusin orang lain dulu. Benar. Sepakat. Jadi kalau self-center itu pada kesalahan. Nah, Betul. Tapi kalau kebaikan untuk orang lain. Betul, betul. Jadi orang lain kayaknya, wah kebaikan ini. Kalau kita, iya gua tuh. Enggak kan? Iya. Kayaknya orang-orang ini udah banyak amalnya kita nggak tahu. Nah, Masya Allah, benar. Jadi kayak misalnya gini, kalau gua, ya tapi emang itu harus dari waktu sih. Dari ya. waktu. Jadi jujur aja nih, salah satunya ya hal yang bikin gue mulai agak sadar waktu Hijrah Fest itu kan berada di momen-momen politis dulu ya. Betul. Ya. Gua tahu lu ini kenapa. ada atau enggak gitu ya ibaratnya hubungannya gitu ibaratnya ya kan Bazar kayak demen banget gitu Iya. gitu. Gua sampai bilang, gua unfollow apa untung ya. Kayak Bazar pikirnya menyerang gue gitu. Dan gue juga dulu ini lagi apa namanya ikut ladenin lagi kan. Ikut ladenin kayaknya kayak asik aja gitu perang gitu kan dalam hati emang orang yang lihat seneng apa? Bener. Nah, pada saat lagi dibully itulah gue ngerasa kayak wow ini mungkin Allah ngasih begini untuk jaga keikhlasan mungkin itu kali. Betul. Dulu lu dipuji mulu, Iya, lu iya, bikin iya. acara misalnya gimana lu kayak ngerasa lu yang punya andil. Iya. Ternyata dalam waktu tek lu gak ada apa-apanya. Asli. Pas lu gini lu jadi gini klarifikasi, gua tahu ya, gua ngerasa lakuin yang benar gitu pada saat itu. Betul. Gua bisa lah kalau ngomong tapi buat apaan? Lu kalau ngomong gitu, lu pengen diiniin. Hilang juga kan niatnya kan gitu. Benar. Jadi aduh pengen gua bales. sering kepancing sih. Manusiawi ya. Manusiawi Pengen banget. gua bales tapi aduh ntar hilang aduh. Ya begitu. Jadi gua ngerasa pada saat gue ngelakuin itu kemudian ada banyak serangan, emang anak gue nyaman? Iya. Wah, anak gue aktif juga sosmed Iya. kan kesian dia mesti protek bokapnya mulu. Iya. Terus kemudian dia mesti ngejelasin ke temennya gitu kan. Iya. Ini bukan momen gue nih, ini bukan momen dia untuk biar dia fokus aja sekolah. Iya. Bapaknya lucu-lucuan aja. Udah 2-3 tahun ini gue udah mainnya lucu doang kan. Iya. Tetap diserang ada poligami, tetap lah apa kan gitu kan. Si paling hijrah waktu roadshow ke salah satu kota dibubarin 2 kali. Dibubarin 2 kali. Kita mau ngelawak doang loh padahal. Kenapa dibubarin? Ya tadi karena image-nya masih ada gitu loh. Kalau kita tuh pendakwah dan lain-lain. Padahal kita lagi mau stand up kan. Tetap namanya makanya lu bilang, "Gua udah lucu-lucuan nih 3 tahun, tetap aja." Ya memang karena udah itu investasinya bro. Kalau kita enggak kalau kita kalau kita kan misalnya gitu mau diapain kayak semuanya happy aja kan. Iya. Jadi juga nggak apa dibubarin nggak boleh, nggak boleh terlaksana kemarin juga santai ketawa-ketawa aja. Ngenyes sih. tapi ya udah. Kata dulu yang penting effortnya udah jalan kan gitu kan. Tapi itu pencapaian lo itu. Rasanya kayak keren banget ya. Keren banget. Iya. Perasaan yang dibubarin itu orang usaha hebat. Sekarang gua kalau mau Velg duduk tuh satu gini, yang lain di bawah. Wah. Jadi si paling udah selain bubar ya, si paling bubar. Iya. Tapi emang ada perasaan itu juga sih, Bang. Kalau diserang buzzer gitu kayak rasa kayak penting banget hidup gue ya. Mereka diorganisasi dengan dibayar. Iya. Untuk nyerang gue. Iya. Penting berarti gue nih. Mereka mikir cari konten segala untuk nyerang gue. Iya. Benar sih. Jadi nggak ada yang maksudnya nggak ada yang apa namanya ya. Jadi beban pikiran. Ya di bawah asik aja lah ya. Benar. Itu serunya ya gitu. Seru. Tapi fenomena yang paling hijrah tetap itu kita mikir kadang pusing sendiri sama orang yang bukan baru ngaji, maksudnya yang ngajinya udah level lebih tinggi gitu ya. Ya kita salah mulu gitu bawaannya. Ya kalau gue pikir ini kita nih di Indonesia nih kayak lagi di mobil ya tujuannya sama-sama gitu ke Monas. Iya betul. Beda kendaraan. Ya nggak sekendaraan lu haram aja. Iya benar. Ya nggak sekendaraan lu kayaknya. Iya. Beda. Iya. Benar. Kayaknya lu udah kayak beda agama lah. Kafir lah, udah kayak beda agama. Lu nggak sekendaraan nih gue beda agama aja gitu kan. Kayak misalnya waktu itu Hijrah Fest tuh pernah dibilang Bid'ah Fest. Waduh. Gara-gara dulu. Kita bikin nanti. Bikin bagus dong idenya. Bid'ah Fest. Iya. Mengumpulkan berbagai macam gitu ya. Iya. Tapi emang berarti memang ilmu gua kurang waktu dalam membuat acara itu banyak kesalahan. Dalam introspeksi, enggak dalam introspeksi mungkin banyak kesalahan. Makanya biar besok kita aja yang bikin. Iya, kan. Tapi di situ kita ngerasa ya ada sisi baiknya gua di apa namanya
infokan. Jadi maksudnya gue diberitahu kebaikan gitu. Iya. Tapi ngasih taunya di publik gitu. Ya, gitu aja. Khususan sekali deh ya. Emang mereka maksudnya baik untuk ngasih tahu. Iya. Tapi ngasih taunya semua orang harus tahu. Tapi emang gitu bang, jujur kita ngerasain ya. Ada orang yang main di tengah-tengah ini. Tengah-tengah kan kita bercoba bersahabat sama semua orang. Diserang dari mana-mana bang. Iya. Kemarin yang tadi gue bercerita kasus gue, itu bukan orang awam yang nyerang ataupun lu buzzer. Justru orang ngaji. Jadi emang di tengah-tengah susah karena gini, kita nggak bisa bikin happy semua orang. Iya, nggak bisa nyenengin hati semua orang. Makanya itu kemustahilan yang hakiki. Waduh. Udah mustahil hakiki lagi. Nggak bisa emang. Jadi harus siap-siap aja emang kadang yang nyerang di sana sini. Malah gue pengen bilang ke orang-orang yang bubarin tuh ya. Gue juga sama teman ngaji gue dibubarin gitu sih. Maksudnya lu tuh kira gue radikal tuh ya. Teman-teman ngaji gue aja bilang gue liberal. Jadi bingung. Kita radikal enggak, liberal enggak. Tapi kita kena dua-duanya. Iya makanya bener. Sedih. Aduh, jadi kita bingung. Semuanya kita ajak main gitu. Yang salawatan nyerang kita, yang anti salawat nyerang kita main. Iya. Gua dua-duanya main. Iya bener. Ya tapi itu bener kata guru kita sih. Apa tuh? Itulah nasibnya jadi penjembatan. Benar. Kita kan menjembatani kelompok ini. Jembatan itu apa sih? Tugasnya dipijak. Dipijak untuk keren menyeberang. Banget. Itu kata-kata Ustaz Alex sebelum kita. Antum kan. Keren, emang jembatan tuh harus dipijak ya? Iya bener bang. Apalagi sifatnya jembatan apalagi diinjak. Cuma selewatan doang. Iya bener. Misalnya terjadi hubungan juga, yang diingat hubungan itu. Jembatannya mah kagak diingat. Yang diingat di jembatan cuma ada penampakan, maksudnya gitu. Iya bener. Apalagi jembatan fungsinya? Ya kalau tempat orang jualan. Iya jualan. Sama orang masjid pacaran. Jembatan kan banyak kan orang buka lapak di situ ya. Nah, kalau bikin event, paling orang buka booth sponsor di situ. Namanya jembatan. Mana kalau ada bencana paling duluan putus. banjir hilang. Udahlah jembatan tuh kena mulu dah. Waduh. Tapi benar loh, Hijrah Fest itu kan kayak ngonekin dari Ustadz mana segala macam. Benar banget waktu itu. Aku aja baru banyak tahu kayak Ustadz dari kelompok lain tuh ketika di Hijrah Fest, maksudnya itu siapa sih? Itu Ustadz ini. Oh gitu ya. Karena kalau nggak ada gitu kita kan nggak mungkin, jarang juga kita kepoin ke pengajiannya. Iya, sebenarnya kan karena kita kepengen ketemu Ustadz itu. Iya. Tapi nggak tahu kan gitu, kita ngundangin semuanya deh biar ketemu kan gitu. Tahu silahnya ketemu situ. Tapi senangnya Ustadz jadi saling kenal juga kan. Bener saling mereka kenal. Mereka bikin kelompok juga, bikin kelompok diskusi kan. Iya benar. Kemarin materi kita di Padang waktu Hijrah Fest itu kan ya kita hanya kenal kan. Pulangnya itu ada Ustadz yang ngasih saran loh ke materi kita. Sampai ngasih langsung sampai lewat telepon loh. Jadi intinya kayak akhi mantep dakwahnya gini-gini, tapi ada beberapa hal yang perlu saya kasih tahu kayak gitu dikasih saran, kritik. Dulu kan nggak mungkin loh. Adanya kalau nggak saling kenal, parah tuh Fuad tuh. Dakwah kayak gini harusnya nggak boleh nih. Blokir bla bla. Kenapa nggak kenal? Tapi kalau udah satu forum bareng, tidak setuju pun disampaikannya tuh enak gitu. Aksan gitu loh, saya oh enak banget ya kalau kayak gini ya gitu. Apa emang salahnya? Ada deh. Biar namanya juga komedi kan. Jadi kan selalu komedi itu kan kadang kita nyari lucu aja. Lupa kadang kalau ini nabrak nih kayak gitu-gitu lah. Iya, enggak, tapi setiap output yang kita keluarin pasti salahnya banyak. Benar. Pasti dosanya juga banyak gitu kan. Kayak gini ngobrol gini, pasti ada juga salahnya kita. Nggak ada salah gitu. Nah, kalau nemu salah kita sip kolom komentar ya. Pas di sini lagi. Pas di sini lagi. Tapi itu ada nggak pernah yang ibaratnya kemudian tergerak gitu? Apa tuh? Misalnya gara-gara lu gua jadi sadar akan ini gitu misalnya. Itu nggak tahu ya, maksudnya lu ada nggak yang ngomong langsung gitu? Kalau gua ngomong bilang ada tuh gara-gara aku bikin program, takutnya kayak rasanya kayak apa ya, takabur. Iya. Kayak Tapi kalau based on komentar aja. Based on komentar ada aja yang gara-gara gitu. Ini gua jadi paham nih, gua jadi ngerti ini adalah gitu ya. Tapi kami nggak pernah mengukur dari situ. Benar. Ya, dan bahasanya lucu-lucu. Ini kalau untuk kolom komentar ya. Makasih Tuhan telah melahirkan Fuad Naim ke dunia ini. Gitu-gitu kan. Komennya kayak gitu-gitu. Lucunya tuh saya bukan yang gimana-gimana, lucu aja gitu. Mereka tapi sebenarnya ini kayak semacam masukan atau kritik halus kan sebenarnya. Apa tuh? Iya, dengan yang paling hijrah ini adalah kritik halus gitu. Kalian tuh dipandang orang tuh begini loh. Iya, begitu kan? Misalnya kayak banyak hal gitu ya. Kayak kemarin nih, contoh gua abis dari Jordan, gua lihat gua Al-Kafi nih. Gua post track di bawahnya ada tulisan gua Al-Kafi yang bener di Turki. Ada bola lagi. Gua Al-Kafi yang bener di Syria gitu kan. Gua ngerasa konspirasi ya. Terus gua ngerasa,
Jordan nih, masa gue datang ke tempat yang salah kan? Iya. Akhirnya gue kulik bener tuh, gue Al-Kafi kan. Iya. Turki ada, Syria ada, di situ ada, Jordan ada gitu. Versi-versinya. Terus gue yuk Al-Kafi kisah dari mana sih? Ternyata di kaki dan nenek ada juga, di Gambalnya ada juga. Malah yang tidur ada yang sampai 9, ada yang sampai 12. Iya benar. Ada namanya lagi. Ada namanya. Di kita kan nggak ada namanya. Nggak tahu siapa. Ada namanya, gitu. Akhirnya gue cari tahu yang bener yang mana. Sampai gue kulik, gue cari tahu nih yang bener yang mana, jebret. Akhirnya Qurannya dia bilang. Jumlahnya berapa orang? Jumlahnya ada yang 3, 4-nya anjing, 5, 6-nya anjing, 7, 8-nya anjing gitu kan? Gitu kan? Gua lagi, duh, infonya kok nggak lengkap banget. Iya. Ibaratnya cuma tulisan hanya Allah yang tahu gitu. Iya, benar. Dari situ gua ngerasa gini, berarti emang Allah tuh kalau Allah mau kasih tahu aja, goanya di Jordan kan gitu. Iya. Selesai tuh masalah. Iya. Orangnya segini, namanya ini udah selesai. Iya. Berarti kan kalau nggak dikasih tahu, menurut gua itu kan nggak substansional kan? Betul. Jadi misi yang sebenarnya mau diomongin bukan itunya, bukan lokasinya, bener. orangnya berapa, ngapain segala macam. Esensinya apa sampai akhirnya lu bisa ini surat ini bisa sampai akhir zaman kan gitu. Setuju. Ya kan? Setuju. Nah, ibaratnya gini, lu kalau lagi denger motivator, Iya. begini lo cara jualan, Iya. ini harus begini. Tiba-tiba orang nanya, "Pak, tali sepatunya bagusnya warna apa?" Iya. Itu nggak ada substansionalnya kan? Iya, bener. Penting. Ada detail-detail yang sebenarnya lu nggak perlu ributin. Substansinya itu yang begini yang loh. penting gamblang. ini ya benar. Sama kayak kita. Timbang tahiyat begini tuh beginiin. Ribut. Bener. Sahadatnya sama. Nanti kalau orang jawab begini, tahiyatnya begini aja nih. Begini, lebih Takut sopan. sama sama Allah. Ibaratnya gitu. Benar. Nah itu kalau menurut gua kayaknya orang tuh kadang ngeributin hal yang bedanya sedikit. Betul. Ngerasa udah paling bener nih. Betul. Gua ini udah dapat dari dalil ini. Gua udah paling udah bener gua doang, udah lu salah semua. Benar. Begitu kan? Iya. Makanya yang salah satu yang kita mention itu kan di Quran surat An-Nahl tentang hijrah itu dan dakwah adalah kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ajak Masya orang Allah. itu Ustaz bener nih. Masya Allah, gila kan? Aja keren banget gitu. Jadi ajak orang ke ila sabili rabbik. Jadi ajak orang tuh ke jalannya Allah, bukan ke tujuan tertentu loh. Jalan itu kan jalan doang loh. Harusnya kan ngajak orang ke tujuan. Yuk ke kopi, aku kopi gitu misalkan ya. Yuk ada tujuannya. Nggak cuma jalan kan berarti kan ada yang mau di trotoarnya boleh, ada yang mau di tengah-tengah boleh, mau ngesot boleh, mau naik motor boleh. Tandanya tuh kayak tadi. Intinya adalah ngajak orang misalkan sholat. Ya udah ajak orang sholat, yang penting esensinya dia udah sholat gitu. Nggak usah pusingin yang kecil-kecil. Maksudnya kadang kan ada orang punten belum mau sholat sunnah dulu, emang mau wajib doang. Kadang dari yang nggak sholat sama sekali baru mau 2 kali doang. Ya intinya esensinya ngajak dia semakin dekat kepada kebaikan di jalan gitu. Aku ngerasa waktu tahu itu dari Ustaz Noman Ali kan ngajarin kita soal itu. Oh iya ya, kita selama ini kayaknya capek-capekin diri ngurusin hal yang gak penting. Padahal kata Allah, ajak aja ke jalan. Yang penting dia dari situ, urusan dia di situ cuma mau lihat-lihat doang. Bagus ya jalanannya. Pak, itu jalan udah. Pak, belum mau, baru mau lihat-lihat doang. Ya kagak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Yang penting dia di jalan Allah gitu. Itu makanya kayak kita ngurusin kecil-kecil itu kan ngurusin semua orang gitu. Berarti bener ya, kayak teman-teman di Hafiz tuh ada ininya adalah masih mending. Wah, gue masih malam sering keluar, masih mending gue mau datang. Iya. Masih maksiat. Lu masih mending udah di sini. Bener. Itu aku belajar ketika dakwah di Bali. Kebetulan kita juga punya apa ya? Dulu tuh kita besarnya juga di tempat minoritas. Iya. Di Kupang. Aku di NTT Kupang. Gua di Bali. Jadi kami kebiasa lah sama dan agama kita, lain gitu. ya hijrah sudah sangat akrab lah dengan orang non muslim ataupun orang yang gak beragama sekalipun ataupun baru orang yang mau dakwah. Nah, ketika aku sudah ngaji hijrah dan dakwah di Bali, aku tuh ngelihat dai-dai di sana tuh banyak yang bijak-bijaksana banget. Betul. Jadi ada temenku waktu itu yang gak paham agama sama sekali, blas. Pokoknya hidupnya tuh have fun di Bali doang. Tatonya full kecuali muka. Didakwahin, udah mulai terpanggil tuh hatinya. Tapi dia bilang, Pak, kalau seandainya dia manggil Ustaz aja Pak gitu. Pak, kalau seandainya saya sholat emang masih diterima nih. Begini dia bilang. Dia cuma gini doang. Sampai sini-sini leher tato semua gitu doang. Ustaz itu dengan bijak bilang, gue gak pernah nyakitin hati lu. Gue hargain lu dakwah dengan cara itu karena mungkin itu yang lu bisa lakuin. Misalkan lu masih pakai cara old school dan lain-lain. Tapi sama ketika gue ngelakuin ini, ya tolong please support aja. Kalaupun gua ada keliru sampaikan baik-baik, jangan sampai ributnya tuh di media sosial dan lain-lain karena orang malu diliatin adik-adik yang nggak ngerti agama tuh. Apalagi perang jemaahnya Ustadz ini mau Ustadz ini. Itulah Ustadz. Itu kita kayak kalau dulu misalnya kita kayak ngeliat begitu kayak wah kita harus paling benar gitu kan. Sekarang ngeliat kayak gitu kayak ya ini bikin malu banget nih. Dan gue julitin yang Ustadz siapa sih?